Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi ya teman-teman, ini untuk ada surat edaran terbaru ya, tentunya dari Kemendikbudristek ya. Ini surat edaran ini per tanggal 6 September ya 2022, dan surat edaran ini diperuntukkan ya untuk guru dan kepala sekolah. Tentunya ini untuk semua jenjang ya, jadi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK ya, SLB, mungkin PKBM. Nah, di dalam surat edaran ini diberikan waktu ya, hanya sampai dengan tanggal 28 September 2022. Jadi masih panjang ya, mungkin guru, kepala sekolah, mungkin nanti yang terdampak, artinya yang masuk di dalam kriteria surat edaran ini tentunya harus menyelesaikan ya kegiatan itu sampai dengan 28 September 2022. Nah, kita akan bahas teman-teman ada surat edaran terbaru apa dari Kemendikbudristek ya, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita mulai. Jadi ada surat edaran terbaru ya dari Kemendikbudristek ini per 6 September 2022 ya. Kita lihat jadi ada surat edaran apa ya. Nah, di sini surat edaran ini ya, ini dikeluarkan oleh Badan Standar ya Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Di sini suratnya tertanggal 6 September 2022. Jadi hari ini saat ini diluncurkan, dan tentunya saat ini harus ditindaklanjuti ya, khususnya untuk guru dan juga kepala sekolah. Tentunya di dalamnya nanti tentu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Nah, surat edaran ini teman-teman ini terkait dengan perpanjangan ya jadwal pengisian survei lingkungan belajar ya. Nah, terus kita ingatkan mungkin bagi teman-teman yang mau mendownload surat edaran ini, nanti silahkan ya kunjungi saja di laman resmi kita ya, Mas Tio KDR ya. Nah, ketikkan aja di mastiukdr.com ya. Di sini silahkan masuk di mastiukdr.com. Di sini nanti ada ya. Nah, di sini ada surat edaran terbarunya ya. Tertanggal 6 September 2022. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama di sini saat ini ditujukan ya untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Ini juga untuk kantor wilayah ya, Kemenak Provinsi, dan juga untuk Kemenak di Kabupaten atau Kota. Di sini dijelaskan bahwa dengan hormat kami sampaikan ya bahwa jadwal pengisian survei lingkungan belajar ya, ini mengenai survei lingkungan belajar tahun 2022 ini untuk pendidik ya. Jadi pendidik ini adalah guru ya, dan kepala satuan pendidikan ya, dan kepala satuan pendidikan ini telah berakhir pada 31 Agustus 2022. Nah, tentunya kita akan flashback dulu ya. Jadi sebelum adanya surat ini ya, sebelum ada surat tanggal 6 September, ini sebelumnya ya, ini sudah ada surat dulu per tanggal 12 Agustus 2022. Nah, surat ini juga perpanjangan ya, ini juga perpanjangan. Jadi ini khusus untuk jenjang SMK ya, atau MA ya, atau MAK ya. Di sini diperpanjang ya, yang semula 10 Agustus itu diperpanjang tanggal 20 Agustus 2022. Dan ini sudah berakhir karena ini sudah masuk di bulan September. Nah, kalau kita lihat di sini ya, survei itu berakhir tanggal 31 Agustus 2022. Nah, ini sebelum surat ini, sebelum tanggal 12 Agustus 2022 itu ada surat yang pertama, yaitu tertanggal 1 Agustus 2022, yaitu tentang pemberitahuan ya, pengisian survei lingkungan belajar tahun 2022. Nah, di dalam surat ini dijelaskan ya bahwa semua jenjang ya, mulai dari SMA, SMK ya, SMA LB pakai C sederajat, SMP ya, SMP LB dan sederajat, sampai dengan SD ya, SD sederajat. Di sini tentu ada waktu pelaksanaan untuk pengisian survei lingkungan belajar. Nah, itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 10 untuk SMA dan SMK ya. Terus tanggal 1 sampai dengan 10 ini diperpanjang kembali ya. Nah, ini sesuai edaran tanggal 12 Agustus itu sampai dengan 20 Agustus 2022 yang semula sampai 10 Agustus. Nah, untuk SMP ya, untuk SMP 11 sampai dengan 20. Jadi ini malah jadi bersamaan ya, SMA dan SMP, karena ada perpanjangan waktu untuk khusus untuk SMA ya, SMA SMK. Nah,
Terus yang berikutnya untuk SD itu sampai 22 sampai 31 Agustus 2022. Jadi sudah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 terkait dengan pengisian survei lingkungan belajar ini, ya. Nah, terus untuk hari ini, ya ini diperpanjang kembali ya. Jadi diperpanjang kembali mungkin bagi yang belum mengisi atau belum selesai untuk guru dan kepala sekolah. Ini ada muncul edaran terbaru 6 September, lah ini diperpanjang lagi. Nah, di sini disebabkan kenapa ada perpanjangan di sini ya. Dari pemantauan hasil pengisian, kami temukan tingkat partisipasi pengisian survei lingkungan belajar belum optimal. Ya, ini salah satu alasannya ya, karena pengisian surveinya belum optimal sehingga waktunya diperpanjang kembali. Nah, di sini dijelaskan juga ya. Nah, di sini mengingat pentingnya kelengkapan data survei lingkungan belajar dalam pelaporan hasil ANBK atau rapor pendidikan, ya, kami memberikan kesempatan kepada pendidik dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah di seluruh jenjang ya. Jadi mulai SMK, MAK, SMA, MA, ya, dari SMP, SD dan semua ya sederajat yang belum mengisi instrumen untuk melakukan pengisian mulai tanggal ya 19 September. Jadi mulai tanggal 19 sampai dengan 28 September 2022 ya. Nah, kami berharap kesempatan ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin ya. Jadi mungkin nanti bagaimana cara progresnya, cara pengisiannya, tentunya operator sekolah lebih paham mengenai pengisian survei ini ya. Nanti bisa koordinasi dengan operator sekolah ataupun dengan kepala sekolahnya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan saudara untuk beberapa hal ya. Yang pertama adalah melakukan pengecekan satuan pendidikan yang mengikuti survei lingkungan belajar melalui laman dashboard SLB. Nah, ini untuk admin ya. Jadi ini yang bisa ini untuk adminnya. Terus memastikan kepala sekolah dan guru telah mengisi survei lingkungan belajar, menyampaikan kepada satuan pendidikan yang belum mengisi atau belum lengkap agar segera melakukan pengisian survei lingkungan belajar bagi kepala satuan pendidikan dan pendidik pada laman survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Dan yang terakhir, tugasnya operator kembali ya, menginformasikan kepada operator satuan pendidikan untuk melakukan konfirmasi data bagi kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan pendidik yang tidak mengerjakan di laman survei lingkungan belajar. Nah, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya progresnya ya, Nah, progresnya dari sini untuk survei lingkungan belajar tentu ini untuk lamannya guru ya. Jadi nanti guru itu bisa masuk di laman ini, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Di sini nanti memasukkan NPSN ya, token, NIK, tanggal lahir, dan data ini semuanya diambil dari Dapodik. Nah, terus mungkin ada yang tanya, Pak, tokennya dari mana ya? Mungkin loginnya dari mana ya? Loginnya itu diambil dari operator Dapodik di sekolah ya, atau mungkin operator yang menangani dalam pengisian data survei ini. Nah, nanti data ini ya, jadi untuk pengisian token, pengisian NIK dan sebagainya ini, nanti operator dapat login di sini ya. Nah, dashboard slb.kemdikbud.go.id. Di sini menggunakan login SSO Dapodik atau mungkin menggunakan akun belajar ID. Itu bisa sehingga nanti bisa diambilkan datanya ya, ada kartu kartu login ya, ada kartu login nanti untuk guru-guru dalam mengisi survei lingkungan belajar itu seperti apa ya. Terus nanti mungkin apa sih sebenarnya manfaat dari survei lingkungan belajar, nanti di sini ada penjelasannya ya. Jadi apa tujuan dari survei lingkungan belajar tersebut. Nah, terus yang terakhir ini untuk progres ini bisa dipantau oleh sekolah ya. Jadi kepala sekolah maupun operator sekolah itu bisa memantau gurunya itu sudah mengisi berapa persen ya. Misalkan di sini 100% ini sudah komplit. Ya, ini ada yang 0% ini berarti dia belum mengerjakan sama sekali ya. Di sini ada cetak individu. Ini berarti dia belum melakukan pengisian. Atau mungkin yang seperti ini sudah 99% hampir selesai ya. Terus yang berikutnya ya, di sini juga sama ya, seperti ini. Ini yang masih progres seperti ini. Ini berarti dia masih dalam proses pengisian. Ya, kalau yang seperti ini, nah ini komplit tapi belum 100%. Itu tentunya harus dicek lagi untuk kuesionernya apakah semua kuesioner itu sudah terisi dengan lengkap dan benar ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, jadi untuk batas akhirnya itu adalah 28 September 2022. Nah, meskipun waktunya masih lama ya, tapi jangan lupa untuk segera diselesaikan sehingga nanti tidak menjadi tanggungan ya. Oke, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.